Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Oke, sorry ya, tadi aku pause. Aku akan menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 30 September 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 30 September 2023. Oke, kita tarik energinya. Oke, dia merasa bahwa ya memang hubungan ini sudah berakhir ya. Hubungan ini sudah berakhir, kamu dengan dia sudah berpisah. Sudah tidak ada lagi ikatan, sudah tidak ada lagi hubungan di antara kamu dengan dia. Kalian sudah berpisah. Dan aku lihat memang sebenarnya dia ini memiliki banyak pilihan ya. Dia ini punya banyak pilihan. Sekarang dia hanya berfokus dan menerima cinta yang memang benar-benar menurut dia bisa memberikan rasa kenyamanan, rasa kebahagiaan ya, energi yang membuat dia merasa bahagia lah, intinya seperti itu ya. Saat ini aku melihat dia ingin memberi dan menerima cinta kepada seseorang yang memang bisa membuka hatinya, bisa meluluhkan hatinya ya. Oke, karena di sini kamu dengan dia sudah berakhir, kemungkinan dia memang sudah merasa kamu tidak lagi bisa meluluhkan hatinya. Makanya di sini dia sudah mulai membuka hati dan memberi dan menerima cinta dari yang lainnya. Ada true love. Oke, memang dulu dia ini sangat mencintai kamu, dia ini memang sangat menyayangi kamu. Bahkan ada koneksi yang kuat ya dari hati ke hati di antara kalian berdua dulu. Hanya saja di sini aku lihat nampaknya sudah terbongkar, sudah terjelaskan apa yang telah terjadi ya di antara kamu dengan dia, termasuk perasaan dia ke kamu dan perasaan kamu ke dia. Mungkin dia kayak sudah melihat jelas perasaan kamu sekarang, mungkin kamu memang sudah tidak mencintainya lagi atau tidak membutuhkan dia lagi, seperti itu ya. Intinya dia merasa bahwa dia melihat perasaan kamu itu seperti sudah hilang gitu ya, atau memang kamu sudah tidak mau lagi bersama dia, seperti itu. Atau memang ada sesuatu yang memang di sini sudah terjelaskan lah ya bagi dia. Getting to know each other. Kalau aku lihat sebenarnya di sini energinya, entah ini faktanya memang kalian lakukan atau tidak, tapi energinya itu masih ada keinginan untuk saling mengetahui keadaan satu sama lain. Ya, kamu juga sebenarnya pengen tahu keadaan dia di sana sebenarnya seperti apa, dan dia pun seperti itu. Sebenarnya energinya dia itu pengen juga tahu keadaan kamu seperti apa, gitu ya. Aku melihat di sini ada kodependensi, ada ketergantungan yang kuat sebenarnya ya di antara kamu dengan dia. Jadi walaupun di sini kalian berpisah, kalian itu masih ngerasa kayak apa ya? Masih kayak belum bisa sepenuhnya ikhlas atau belum bisa sepenuhnya melepas gitu ya. Walaupun di sini ada tekad untuk ya udah diakhiri aja hubungan ini, tapi kayak masih ada rasa ingin tetap terkoneksi atau ingin tetap tetap ada lah energinya gitu ya, baik ini kamu ataupun dia gitu, karena di sini masih ada keterikatan yang kuat gitu ya, dari mungkin salah satu pihak atau memang kedua belah pihak seperti itu. Oke, kita lihat lagi situasinya sekarang seperti apa. Apa yang terjadi situasinya sekarang?
Oh, tidak ya, ini terlalu banyak. Oke, kemungkinan pembacaan ini nggak akan sesuai ya dengan harapan kalian, tapi kalian harus tahu faktanya. Kalian juga harus bisa menerima situasinya ya, harus bisa menerima faktanya. Jangan hanya menerima sesuatu yang kalian mau dengar saja. Tapi kalau misalkan kalian memang benar-benar tidak mau atau tidak benar-benar tidak bisa menerima fakta yang sesuai kalian inginkan, ya sudah, tidak apa-apa. Anggap aja ini hanya sebuah hiburan ya. Tidak usah diafirmasi, tidak usah dipikirkan. Kalian boleh skip gitu ya. Karena aku juga tidak mau membuat kalian terluka gitu ya. Oke, di sini ada energy cleansing. Nampaknya si dia ini sedang membersihkan apapun yang sudah berlalu, yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan ya. Terus juga aku lihat di sini mungkin sudah ada apa sih namanya, jarak ya di antara kalian. Kemudian ingin ya membuang semua kenegatifan. Kalau aku lihat sebenarnya hubungan kamu dengan dia selama ini kan banyak negatifnya, banyak toksiknya ya. Sehingga aku lihat di sini kayak dia ingin cleansing, dia ingin bebenah, dia ingin bersih-bersih. Dan dia juga ingin menghilangkan hal-hal negatif yang menurut dia itu tidak menguntungkan dia, seperti itu ya. Aku melihat di sini ada unconditional. Berarti ada cinta sejati. Ya. Dia sebenarnya masih menganggap kamu seseorang yang apa ya, yang dia cintai ya. Cuman mungkin situasinya sudah tidak memungkinkan ya. Mungkin ini terlalu sulit ya. Terlalu sulit untuk digapai ya. Walaupun dia memang ada cinta sebenarnya sama kamu, masih ada rasa cinta. Dia merasa bahwa kamu itu adalah sosok hadiah ya yang pernah ada di hidup dia. Tapi gimana ya, kalau aku lihat dia ini memang punya obsesi tentang suatu gairah cinta ya. Jadi kalau misalkan dia walaupun mencintai kamu, tapi kalau misalkan kamu tidak bisa membangkitkan gairahnya, hubungannya terasa sulit bersama kamu, banyak sekali halangan rintangannya, hubungannya stuck, tidak ada perkembangan, ya aku melihat di sini ya dia juga akan menyerah gitu ya. Kalau aku lihat sebenarnya dia memiliki obsesi, yaitu harus memiliki kenikmatan dalam menjalani hubungan, dalam menjalani kisah percintaan, seperti itu ya. Kalau misalkan kemarin hubungan kalian saling dingin-dinginan, saling cuek-cuekan, saling tidak peduli, ya gimana, obsesi dia tidak bisa diberi makan gitu loh ya. Karena kalau aku lihat di sini dia itu orangnya gairahnya kuat ya. Aku lihat di sini gairah nafsunya tuh kuat, sehingga kamu harus bisa memenuhi atau memberi makan nafsu dan gairahnya itu. Kalau misalkan kamu tidak bisa memberikan apa yang dia mau, ya sudah gitu, lenyap gitu ya. Dia juga akan cari yang lain seperti itu, karena di sini ada obsesi. Sama ya seperti orang-orang di sana. Kalau obsesi sama, kalau misalkan kamu punya obsesi terhadap sesuatu dan obsesi kamu itu tidak terpenuhi, apa yang kamu lakukan? Ya sudah, kamu akan cari obsesi lain kan. Nah, sama seperti dia gitu. Karena kalau aku lihat apa yang dia obsesikan di hubungan kamu dengan dia ini sepertinya ada halangan ya. Ada yang apa sih? Ada yang terhambat gitu loh. Terhambat ya. Untuk bisa terhubung dengan kamu itu butuh apa ya, kayak butuh perantara gitu. Entah mungkin memang kalian LDR gitu ya.
Jadi kemungkinan namanya nafsu ya, apalagi gairah, apalagi kalau gairah secara seksual, gairah secara fisik, pasti kan inginnya ada sentuhan, pengennya ada tatapan secara fisik gitu ya. Nah, apalagi kalau di sini kalian itu ada jarak ya, sehingga untuk berinteraksi aja perlu pakai penghubung, itu akan sulit bagi dia gitu. Jadi merasa bahwa hubungan kalian ini banyak sekali penghambatnya, sehingga dia tidak bisa leluasa melampiaskan gairahnya atau obsesinya terhadap kamu gitu ya. Jadi kayak karena ada apa sih, butuh perantara ini loh, sehingga nggak bisa setiap saat melampiaskan atau apa deh, kayak dia tuh merasa kayak sama kami tuh kayak nggak leluasa gitu loh ya, sama kami tuh kayak nggak bisa eh, langsung dipegang, nggak bisa langsung dijalankan gitu loh tindakannya gitu ya. Oke, bentar. Aku melihat di sini sebenarnya ya, si dia ini kayak ingin bertawar-menawar dengan kamu atau ingin ya ingin apa ya, menawarkan. Ya, sebenarnya ada keinginan untuk tawar-menawar ya, memohon untuk bisa diperbaiki kah hubungannya, tapi kalau aku lihat situasinya yang mungkin sudah tidak lagi bisa memungkinkan bagi kalian. Karena di sini pun aku lihat sudah ada divorce dan ini ada final, berarti memang ini benar-benar sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Ya, ini sudah berakhir, benar-benar sudah berakhir, bottom of the deck-nya. Dan ya, kalau aku lihat ini memang benar-benar sudah tidak bisa lagi dipertahankan ya, tidak ada lagi peluang untuk bisa bersama gitu. Atau mungkin memang dia kayak kemarin-kemarin tuh sempat memohon kepada kamu untuk memperbaiki hubungan, tapi mungkin kamu tidak menanggapi atau gimana, sehingga ya udah keputusannya sekarang berarti ketika dia melihat situasi atau sikap kamu atau tindakan kamu yang memang benar-benar mantep yakin berpisah dengannya, ya udah, jadi menurut dia ya hubungan ini benar-benar harus diakhiri. Ya jadi kalau aku lihat memang sudah ada perpisahan di antara kalian, sudah ada final ya, bahwa ini kayak dia kayak juga nggak bisa ya untuk memaksakan bisa bersama lagi. Makanya kemungkinan ini sudah ada perceraian atau ya memang sudah ada perpisahan, sudah putus hubungan seperti itu. Seven of Swords, pengkhianatan. Ya, aku lihat nampaknya dia ini mengkhianati kamu ya. Mungkin saat ini dia berselingkuh, mungkin saat ini dia sudah ada yang lain, mungkin dia saat ini sudah bersama orang lain, ditambah lagi juga dia memang orangnya tidak pernah jujur sama kamu, berbohong sama kamu, ya kan? Aku lihat di sini. Selalu menyakiti kamu, mengkhianati kamu. Kuat banget ini energinya. Dia sudah ada yang lain ya. Ya, aku lihat di sini, entah deh kamu mau sebut ini selingkuh atau ya dia intinya yang saat ini dia sudah punya pasangan lain ya. Dia sudah bersama yang lain dan aku lihat di sini kamu juga sudah tahu faktanya. Kamu sudah melihat bahwa dia sudah bersama yang lain. Ada ketidakjujuran, pengkhianatan, kebohongan, kecurangan, bahkan perselingkuhan yang dia lakukan di hubungan kalian. Dan aku lihat di sini dia juga memang alih-alih bersikap terbuka dan jujur tentang apa yang selama ini kamu ingin tahu tentang dia, tapi mungkin salah satu dari itu semua hanya untuk menyembunyikan perasaan dia, atau dia berusaha untuk mempengaruhi kamu ya, hanya untuk mempengaruhi kamu saja, seperti itu.
Ya, agar kamu ya bisa dimanipulasi sama dia kayak gitu ya. Terus juga aku lihat memang ini indikasi kuat banget ada musuh ya di hubungan kalian, ada seseorang yang berpura-pura sebagai teman, yang sangat dekat dengan dia, yang sangat baik sama dia, yang sangat ya gampang lah ya mempengaruhi dia. Intinya dia awalnya itu kenal sama pasanganmu ini itu dengan dengan alih-alih sebagai teman. Tapi ternyata orang ini, pihak ketiga inilah yang sebenarnya mempengaruhi pasanganmu sehingga menyabotase hubungan kalian. Akhirnya hubungan kalian berpisah. Akhirnya kalian hubungannya seperti ini hancur. Dan gini ya, sebenarnya kamu juga nggak bisa hanya menyalahi pihak ketiga ya, tapi juga memang mungkin kamu itu berdealing dengan seseorang yang memang gampang tergoda atau gampang terpengaruh, atau bisa jadi mungkin kamu dengan dia komitmennya tuh belum kuat, atau dianya memang komitmennya belum kuat sama kamu, seperti itu ya, sehingga ya dia dibaikin sama orang ya dia akan gampang pindah ke lain hati, apalagi kalau di sini dia sangat membutuhkan kebaikan orang lain itu gitu ya, dia membutuhkan kebaikan untuk bisa membantu dia, maka ya dia akan gampang untuk pindah ke lain hati gitu, paham ya? Jadi kalau aku lihat di sini ini juga mungkin ada andilnya dari kamu, mungkin kamunya juga kurang effort atau gimana gitu ya. Ya, jadi sebenarnya sebaiknya tidak saling menyalahkan. Ya, sebaiknya udah fokus aja deh dengan diri sendiri, karena ini aku lihat menyakitkan loh bacaannya. Aku aja sampai, gimana nih mau bacanya ya. Ini menyakitkan loh, ya, ini menyakitkan. Dan aku melihat juga sekarang itu, kayak dia mengabaikan aspek positif di dalam hubungan kamu bersama dia saat ini. Untuk masalah percintaan kamu dengan dia kayak gini, sebenarnya kan kalau misalkan dia memang benar-benar mencintai kamu, ada true love di situ kan, dia benar-benar mencintai kamu. Kenapa tidak dia perjuangkan saja dengan kamu? Kenapa justru malah dia pindah ke lain hati dan tergoda dengan pihak ketiga itu? Karena ya itu, memang dari sisi dianya lah yang tidak kuat dalam menahan godaan, dan mungkin dianya juga memang gampang tergoda, dan mungkin juga memang dia bersama kamu itu belum siap berkomitmen atau belum kuat dalam meyakinkan diri untuk berkomitmen dengan kamu. Gitu ya. Sehingga walaupun dia ada rasa suka sama kamu, ada rasa cinta kemarinnya sama kamu, ya ketika sekarang terutama hari ini dia mengabaikan aspek-aspek positif untuk bisa memperjuangkan kamu. Gitu, ya. Aku lihat di sini. Dan aku melihat ada juga karena dia ini merasa takut untuk melakukan kesalahan yang sama. Berarti dia ini dulu memang pernah menyakiti kamu, dan sebenarnya dia tahu, dia sadar, dia paham dulu dia ini nyakitin kamu terus. Ya, dulu dia mungkin selingkuhin kamu terus, mengkhianati kamu terus, mengecewakan kamu terus. Sehingga untuk menarik kembali kamu atau memperjuangkan kamu atau mengambil kesempatan positif untuk memperjuangkan kamu sekarang, itu tidak dia ambil. Karena dia sadar diri, dia takut. Aku udah berulang kali nyakitin kamu. Emang kalau aku perjuangkan kamu sekarang, kamu masih mau terima aku? Itu juga yang menjadi salah satu faktor di sini. Walaupun dia punya kesempatan untuk memperjuangkan kamu, tapi tidak dia ambil untuk bergerak memperjuangkan kamu sekarang. Gitu ya. Ya, karena dia ada rasa bersalah. Dia takut, ada rasa takut. Ya, entah faktanya dia ini wanita atau pria, yang pasti dia ini sadar diri, dia pernah buat salah sama kamu, dan dia ini juga punya mental yang cupu. Mental tempe. Bukan mental tempe sih ya, mental kerupuk lah ya. Ya, ketika dia punya kesalahan, pasti dia takut untuk menghadapinya. Seperti itu, sehingga dia menghindari untuk melakukan kesalahan yang sama, ya. Dia menghindari kamu
ya. Dia menghindari menghindari situasi yang sama seperti dulu gitu. Jadi daripada dia terus-terusan nyakitin kamu, ya udah mending sekalian aja dia akhiri hubungan ini secara total dan mencari yang baru, mencari yang lain, bersama yang lain. Seperti itu. Ya. Dan kalau aku lihat juga kan, memang kamu ini berdilin dengan seseorang yang ceroboh. Jadi kalau mau melakukan segala sesuatu itu, ya udah dia lihat ada peluang yang menguntungkan bagi dia, ya dia akan lakukan tanpa berpikir panjang. Atau ya intinya ceroboh aja lah ya. Dia tidak akan melihat nanti resikonya terhadap orang lain, apalagi terhadap kamu. Yang penting itu menguntungkan dia, ya udah dijalani. Yang penting itu membuat dia merasa tertarik, membuat dia merasa suka gitu, ya udah dia akan lakukan. Intinya orangnya ceroboh memang. Orangnya ceroboh, terus juga gampang melalaikan seseorang atau sesuatu gitu ya. Aku lihat dia ini punya gangguan. Atau memang kehidupannya banyak sekali rintangan, banyak sekali masalah. Ya, sedangkan dia ini banyak sekali juga harapan-harapan yang harus dia capai atau harus dia penuhi, sehingga dia ya perlu ada seseorang untuk meyakinkan dia gitu loh. Ya kalau aku lihat itu ya orangnya bodoh, orangnya ceroboh. Terus juga toh selama ini ketika kamu bersama dia selalu apatis untuk hubungan kalian, dan orangnya juga naif, orangnya juga mudah ditipu ya kan, orangnya juga nggak asik sebenarnya ya. Orangnya juga kamu ngerasain kok ketika kamu bersama dia, orangnya memang orangnya nggak menyenangkan atau kurang menyenangkan, orangnya basi gitu ya, orangnya membosankan seperti itu. Oke, kemudian aku melihat di sini dia entah ini dia merasakan atau tidak ya. Yang pasti di sini aku melihat kayak ada gambaran kamu kayak membatasi dirimu untuk menyambut cinta atau hubungan baru. Ya, aku lihat di sini kamu yang justru malah kayak masih sakit hati atau masih trauma seperti itu ya. Kamu seperti menahan dirimu untuk menerima cinta yang kamu inginkan. Tapi kalau misalkan di sini kamu sudah menjalani suatu hubungan, kamu seperti saat ini tuh sangat tidak yakin dengan pasangan kamu sekarang. Atau bisa jadi karena memang kamu masih takut untuk berkomitmen dengan pasanganmu sekarang. Ya. Sebenarnya kalau misalkan kamu di sini sudah punya pasangan, sebenarnya kamu akan menjalani hubungan yang penuh dengan cinta, rasa ketertarikan, ya, menarik, penuh petualangan. Namun, memang di sisi lain, kamu merasa tidak aman terhadap pasanganmu sekarang, dan ini akan membuat hubungan kamu lemah dan goyah ya, kalau misalkan saat ini kamu sudah bersama orang baru, gitu. Ya, tapi bisa jadi ini vice versa. Ya, bisa jadi ini vice versa. Kalau misalkan saat ini dialah yang sudah punya pasangan, kemungkinan hubungan dia bisa goyah. Ya, hubungannya memang membuat dia menarik, membuat dia merasa tertarik, membuat dia merasa penuh dengan petualangan dengan pasangannya sekarang. Tapi aku melihat di sini dia kayak ngerasa belum yakin untuk berkomitmen juga dengan pasangannya. Terus itu juga aku merasa kayak dia ini kayak nggak ngerasa aman terhadap pasangan dia sekarang. Sehingga aku lihat kemungkinan hubungan dia juga lemah dan gampang goyah. Seperti itu. Ya, jadi bisa energi yang ini itu bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Oke, untuk Six of Wands, perasaan dia terhadap kamu saat ini, dia merasa bahwa saat ini kamu kayak sukses ya, kehidupannya sukses, ada kemenangan, ada penghargaan, ada kejayaan, ada ketenaran ya. Mungkin kamu dipuji-puji orang, dia merasa bahwa kamu saat ini merasa ada kebanggaan diri ya, ada pengakuan dari orang-orang, ada kemenangan yang kamu dapatkan, kamu memiliki banyak keuntungan, kamu juga di mata dia banyak prestasi, pengakuan ya. Mungkin juga di mata dia kamu juga banyak penggemar, ya, punya pendukung,
ya, menjadi pusat perhatian, atau bisa ini energinya terbolak-balik ya, bisa vice versa. Ingat ya, pembacaan ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Dan aku melihat juga di sini ya, ada six of apa namanya wands, itu merupakan indikasi tentang indikasi hebat akan cinta dan hubungan baru ya. Jadi ini bisa energi kamu, bisa energi dia, bisa energi dari kedua belah pihak juga. Jadi kalau aku lihat di sini, jika kamu saat ini lajang, jika saat ini kamu masih single ya, dan sedang menunggu orang yang tepat untukmu, maka Six of Wands ini ini merupakan tanda bahwa kamu akan segera bertemu dengan orang yang tepat. Ya, akan ada indikasi bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang tepat. Kalau saat ini kamu masih single, kamu masih melajang, ya. Kemungkinannya adalah orang-orang di sekitar kamu menganggap kamu sekarang itu lebih menarik, lebih rupawan, lebih cantik, lebih ganteng ya sekarang. Dan memang orang yang kamu sukai sekarang itu juga memandang kamu dengan cara yang lebih baru, atau bisa menerima kamu sekarang ya. Jadi kalau misalkan di sini kamu sudah punya inceran nih ya, ada seseorang yang saat ini kamu sukai, nah itu juga dia melihat kamu sekarang kok kayak cantik, ganteng kayak gitu ya, menarik seperti itu, dan mereka jadi kayak punya rasa minat gitu juga terhadap kamu ya, seperti itu. So, bagi kamu yang masih melajang di sini tapi kamu punya punya inceran ya, punya seseorang yang sudah kamu sukai, silahkan kamu untuk mengambil inisiatif sekarang untuk memberitahu kepada si orang itu ya, yang kamu sukai, tentang perasaan kamu terhadap dia. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ya, hubungan kamu dengan si orang lama kan sudah berakhir ya. Toh di sini kalau misalkan kamu saat ini ya masih melajang, tapi kamu sudah ada inceran tuh, ada seseorang yang kamu sukai, silahkan beritahukan perasaanmu terhadap dia. It's okay. Ya. Intinya sekarang kamu di mata dia kayak lebih menarik sih. Ya. Di mata dia kamu kok sekarang lebih menarik. Bagi orang lama, ya, bagi orang lama yang jauh di sana, sekarang melihat kamu tuh kok lebih menarik, lebih cantik, lebih wow gitu, lebih sukses, kok banyak yang menggemari kamu, banyak yang suka sama kamu, banyak keberuntungannya di dalam hidupmu. Itu yang dia rasakan juga terhadap kamu, seperti itu ya. Oke, The Chariot berarti ini adalah sekarang ini berarti sekaranglah waktunya untuk kamu mengambil kendali dan mencari tahu dengan tepat apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hubungan romansa kamu. Ya, dan dia pun seperti itu. Dia juga saat ini memang udah waktunya untuk mengambil kendali atas diri dia, orang lama ya, untuk mencari tahu sebenarnya apa sih dalam hubungan percintaan yang dia mau. Yaitu tadi gairah seksual, gairah cinta, nafsu, dan hal-hal yang bisa menguntungkan, membahagiakan dia secara fisik, bisa dia sentuh, bisa dia pegang, ya seperti itu. Kalau misalkan dia tidak dapat dari kamu, ya udah, makanya dia di sini cari yang lain gitu loh. Makanya di sini kamu tidak disarankan di sini untuk menunggu dia. Justru malah di sini ada Six of Wands. Kalau memang saat ini kamu masih single, tapi kamu sudah ada orang yang kamu suka, coba beritahu kepada mereka. Gitu ya. Makanya di sini ada The Chariot. Sekaranglah waktunya bagi kamu untuk mengambil kendali dan cari tahu dengan tepat apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hubungan percintaan. Siapa sih yang kamu mau, seperti itu ya. The Chariot ini dalam hal percintaan itu mendorong kamu untuk bertindak setelah kamu menentukan tujuan kamu. Tapi kalau misalkan di sini kamu memang belum menemukan siapa sih orang yang kamu targetkan, kamu sukai, yang kamu inginkan, yang ingin kamu jadikan pasangan, maka cari dulu gitu loh. Cari dulu orangnya siapa. Itu sabar. Ya, proses pencarian itu nggak cepat ya. Sebaiknya sih jangan cepat-cepat. Karena takutnya ya nanti justru malah ada kelewat sesuatu yang justru tidak baik untukmu gitu ya.
Nah, jadi kalau kamu di sini sudah punya target, di sini baru akan ada dorongan untukmu melakukan tindakan untuk mendapatkan tujuanmu, seperti itu ya. Nah, ketika kamu nanti di sini sudah mengambil kendali atas kehidupan percintaan kamu, kamu akan lebih mendapatkan kebahagiaan, banyak keuntungan ya. Jadi nggak ada di pembacaan ini kamu disuruh menunggu orang lama, tidak ada. Ya, kamu justru malah di sini disuruh untuk pergilah gapai seseorang yang menurutmu bisa memberikan kamu banyak keuntungan dan yang membuat kamu merasa tertarik, bukan orang lama. Ya, seperti itu. Karena kesuksesan adalah hasil dari keberanian dan tekad serta keyakinannya kamu. Jadi kalau saat ini kamu memang masih belum berani, belum bertekad, belum punya keyakinan untuk bertemu dengan orang baru atau mencari pasangan baru, membuka hati untuk orang baru, aku lihat di sini kamu masih stuck. Ya, kamu yang di sini justru malah masih stuck. Ya, makanya di sini ada apa tadi? The Fool ya. Ada The Fool ya, kamu belum bisa membuka hati untuk hubungan baru atau orang baru. Gitu. Jadi sebenarnya pilihannya di sini hanya ada dua. Ya, hanya pilihannya dua. Ayo maju. Kemudian ya stuck aja di sini gitu. Tidak kembali dengan mantan, tapi stuck di sini aja. Jadi pilihannya di mana? Kamu mau yang milih yang mana? Gitu. Oke. Oke, kemungkinan gini deh. Kalau misalkan saat ini kamu mungkin belum mencari orang baru, ya, belum mau menargetkan seseorang, berarti kemungkinan kendalimu masih ada dualitas di sini. Mungkin kamu memang masih belum sepenuhnya move on dari masa lalu, dari orang lama, ya. Kamu masih ada kayak masih ada perasaan terhadap dia, masih memiliki harapan untuk bisa kembali sama dia, seperti itu ya, atau masih berharap dia akan kembali kepada kamu, seperti itu. Oke, silahkan selesaikan itu dulu, ya, kemudian tentukan targetmu, kemudian jalani kehidupan percintaanmu, ya. Oke, silahkan, keputusan ada di kamu, mau cepat atau lambatnya kamu dalam bertindak atau bergerak untuk kisah percintaanmu, itu ada di tanganmu. Gitu. Tapi apakah kamu akan kuat terus-terusan tidak move on dari dia gitu? Kan sakit kan gitu. Atau yang orang lamamu ini juga sudah ada yang baru gitu loh. Ngapain harus berharap gitu? Melangkahlah maju ya. Keluarlah dari rumah, keluarlah dari kamarmu, keluarlah dari dunia kesendirianmu, seperti itu. Oke, The Chariot berarti mendorong kamu untuk merebut kembali kendali atas hidupmu ya. Ya, di sini kamu harus bisa mengemudikan hidupmu sendiri dengan penuh tekad dan keberanian. Ya, jangan terombang-ambing gara-gara masa lalu, gara-gara hal yang hanya sebuah harapan belaka, tapi tidak ada faktanya, tidak ada realitanya, tidak ada tindakan nyatanya, gitu ya. Kamu harus sadar di sini. Kamu harus menampar dirimu sendiri agar kamu sadar, gitu ya. Jangan terus-terusan menunggu orang lama. Toh aku lihat di sini ya, orang lamamu ini itu orang yang gila kerja. Yang pertama adalah gila kerja orangnya. Kalau udah gila kerja, otomatis dia akan sulit untuk memberikan waktu luang terhadap kamu. Ya, orangnya pemalas, orangnya membosankan, orangnya nggak punya inisiatif. Coba kamu ingat-ingat kemarin, ya kan? Kemarin emang kamu pernah diperjuangkan oleh dia? Tidak, ya, karena memang orangnya nggak punya inisiatif gitu. Jadi ngapain tetap dipertahankan dan kenapa kamu harus tetap berpikir bahwa dia akan kembali padamu, gitu. Ya, orangnya juga membosankan. Kamu ingat, selama ini yang selalu membuka pembicaraan atau yang membaur suasana ya agar suasana kalian asik itu siapa duluan? Pasti kamu. Tidak pernah dia duluan, gitu loh. Justru mungkin ya karena orangnya membosankan ya justru malah mungkin ngejengkelin kamu, buat kamu kesel, seperti itu. Apa yang perlu kamu tunggu dari dia? Terus orangnya pelit lagi.
orangnya pelit, tidak bertanggung jawab, ya itu tadi, ya udah dia nyakitin kamu, mengkhianati kamu, mengecewakan kamu, melukai kamu, bahkan mungkin ada yang sampai memanfaatkan kamu. Emang dia pernah tanggung jawab? Pernah dia memperjuangkan kamu lah paling enggak kan? Gitu aku lihat di sini. Ya justru malah dia cari yang lain. Malah dia mencari kebahagiaannya sendiri. Yang penting dia bahagia, mana peduli dia sama kamu. Gitu ya. Mungkin juga sebagian dari mereka itu ada yang suka berjudi atau berinvestasi di hal-hal yang beresiko, orangnya eksploitatif banget, orangnya posesif, seperti itu. Apa yang kamu pertahankan dari orang yang seperti ini, gitu. Ya. Kemudian ada indikasi buruk juga di hubungan kalian, ya. Hubungan kalian ternyata selama ini nggak stabil juga, tidak pernah atau tidak bisa, tidak dapat memberikan cukup usaha atau dedikasi, ya. Kurang adanya effort di hubungan ini. Segala sesuatunya tampak monoton hubungan kalian, bahkan tidak menarik satu sama lain, ya. Jadi kayak apa ya, kayak menurut dia kurang aja ada gairah, sedangkan orang ini sangat membutuhkan gairah di dalam hubungan. Itu, ya. Sehingga ya aku lihat kurang ada effort. Terus itu juga aku lihat di sini kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang pemalas, lemah, pecundang, penjudi, penipu, nggak setia, ya kan? Masih ingin bermain-main. Dia ini masih ingin bermain-main. Dia memang belum siap untuk berkomitmen. Dia memang belum siap untuk diajak komitmen, ya. Dan mungkin dia juga orang yang tertarik pada pasangan karena kekayaannya. Pasangan itu kaya. Nah, dia suka sama pasangan yang lebih kaya gitu loh. Atau punya kedudukan sosial seperti itu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau misalkan dia sudah bertemu kamu, tapi dia bertemu dengan yang lain yang lebih kaya dari kamu, dia akan gampang mengakhiri komitmen dengan kamu. Karena itu tadi aku bilang, kemungkinan dia dengan kamu itu komitnya belum kuat. Gitu. Jadi tidak ada yang perlu kamu perjuangkan atau kamu harapkan bahwa dia akan kembali. Kamu harus bisa menampar dirimu sendiri. Kamu harus bisa menyadarkan dirimu sendiri ya. Ini sudah berakhir sayang. Nih, justice. Faktanya di sini kamu sudah tahu bahwa dia itu sudah ada yang lain. Dia berselingkuh di belakang kamu. Dia sudah ada pasangan gitu. Dan dia tidak mengakui ke kamu bahwa dia ada selingkuhan, dan dia juga walaupun di sini kamu udah tahu dia ada selingkuhan, dia tidak mengakui. Kemudian dia tidak mau disalahkan, walaupun di sini kamu bilang ke dia, "Alah, aku udah tahu kok kamu ada yang lain." Dia juga tidak akan mengakui bahwa itu kesalahan dia atau dia bersalah karena dia selingkuhin kamu atau dia punya pasangan lain. Egonya dia seperti itu. Ya, egonya dia seperti itu. Jadi ya udahlah ya, aku lihat di sini ya memang aku lihat memang sebagian ya lebih banyak kalian memang sudah lebih memilih pergi dari dia. Tapi di sini memang masih ada energi kayak masih ada pengharapan sedikit-sedikit ya, masih berharap. Karena di sini masih ada tuh energi yang kayak belum mau bertemu dengan orang baru atau menerima orang baru. Berarti kan masih ada bayang-bayang masa lalu. Ya, masih belum sembuh dari masa lalu atau masih belum bisa move on dari masa lalu sepenuhnya. Gitu ya, aku lihat di sini memang energi lebih banyak dari kalian yang menonton ini sudah meninggalkan, sudah pergi karena kecewa ya. Ternyata ya hubungan kalian rusak, hubungan kalian ada masalah, dia tidak memperjuangkan, justru malah menghadirkan pihak lain. Dan dia juga tidak mau mengaku salah, dia tidak mengakui, dia tidak mau memperjuangkan kamu, dia tidak mau memilih kamu, ya, dia malah memilih yang lain, sehingganya kamu pergi dari dia. Gitu. Oke, ini bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan sekarang kamu sudah meyakinkan dirimu untuk cari yang baru, menerima orang baru. Tapi jangan terburu-buru dan jangan dipaksakan ya, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Oke, pelan-pelan aja untuk bertemu dengan orang baru, tapi sebisa mungkin sembuhkan dulu masa lalu.
Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada di Chariot ya. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, orang masa lalumu. Ada 30, 22, 23, 15, 21, 14, 18, 23, 14, 18, 29, 24, 31, 3, 27, 6, 13, 9, 25, 5, 8, 12, 4, 7, 11, 9, 17, 28, 2, 10, 20, dan 26. Bulannya bisa bulannya kamu atau bulannya dia atau bulan apapun lah ya berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan. April, Agustus, Juli, Oktober, September, Januari, Februari, Maret, Mei, dan Desember. Kelihatan nggak? Shionya bisa shionya kamu atau shionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada shio kelinci, shio kuda, shio naga, shio ular, shio ayam, shio kerbau, shio kambing, shio tikus, shio anjing, dan shio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama lengkap, nama panggilan, nama apapun atau apapun lah yang berhubungan dengan kamu dan dia. M, G, Q, N, X, O, P, L, J, D, V, R, I, F, U, E, H, T, B, W, K, A, Y, S, dan C. Kurasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.